Oke, tegangannya sudah 150 lebih. $170. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang sebuah dinamo. Dimana di sini saya punya sebuah dinamo bekas mesin laminating ya. Jadi untuk dinamo ini disuplai dengan tegangan 220 volt. Jadi untuk dinamo ini memiliki dua kumparan yang pertama untuk berputar ke sebelah kanan dan kumparan satunya lagi berputar ke sebelah kiri. Oke, dan sebelumnya ini memiliki beberapa gear di bagian atasnya, hanya saja sudah saya lepas dan bagian gear-gearnya entah pada kemana sudah saya lupa. Oke, di sini saya akan coba cek berapakah suplai yang dihasilkan dari dinamo ini ketika digerakkan ya, atau kita putar. Karena ini memiliki dua lilitan untuk dinamo ini, jadi saya coba satu persatu terlebih dahulu. Oke, ini siapa dulu? Jadi ketika menggunakan DC ini kecil sekali ya tegangan yang dihasilkan. Di sini saya coba menggunakan AC dengan skala 200 volt. Kita coba putar. Dan untuk di AC ini bisa menghasilkan 40 volt lebih ya. Oke, kita cek lagi. Oke, bisa keluar 46 volt. Berarti ini tegangan AC yang keluar. Saya akan coba lagi. Untuk dinamo satunya lagi. Oke, dan untuk bagian satunya lagi sama ya. Karena mungkin ini untuk lilitannya ini sama persis antara lilitan satu dengan satunya lagi, hanya arahnya saja yang berbeda ya. Jadi hasil arahnya yang satu ke kanan dan satu lagi ke kiri, hanya itu saja. Sekarang saya akan coba menggunakan lampu AC 220 volt. Kebetulan di sini saya punya lampu LED biasa ya, tanpa driver. Dan ini suplainya 220 volt. Oke, dan ini nyalanya lumayan cukup terang. Kita coba yang satunya lagi.
Oke, dan ini hasilnya sama. Berarti dinamo ini menghasilkan tegangan AC bisa sampai 220 volt. Tergantung putaran yang kita buat. Kalau semakin kencang berarti tegangan akan lebih besar lagi. Sekarang saya akan putar dinamo ini menggunakan dinamo yang kecil. Di sini saya punya dua jenis dinamo. Yang ini bekas printer, sedangkan ini entah bekas apa, saya lupa lagi. Yang jelas tenaganya ini lebih kecil ketimbang yang ini ya, karena yang ini suplainya memang cukup besar. Di sini saya akan menggunakan dinamo ini. Mungkin dinamo ini tegangannya sekitar 5 sampai dengan 9 volt. Yang akan coba saya putar untuk dinamo bekas mesin laminating ini ya. Untuk bagian magnet akan saya sambung nanti ke sini. Di sini saya punya aluminium. Ini bekas antena TV. Jadi saya akan gunakan untuk menyambung. Dan tentunya ini harus dilem. Kalaupun enggak, berarti saya harus lakukan pengikatan di sini. Oke, agar lebih kokoh, saya pilih ikat saja. Dan tentunya ini harus dibuat potongan terlebih dahulu, agar ikatan akan lebih kuat ya. Oke, sudah seperti ini. Kita coba pasang di dinamo satunya, dan nanti kita pasang juga di dinamo satunya lagi. Saya akan rapikan dulu. Untuk mengikat di sini saya menggunakan kawat enamel seperti ini. Yang penting ketika berputar ini tidak lepas ya. Saya rasa dengan kawat ini lumayan kuat. Oke, di sini saya akan cek karena ini menggunakan dinamo lagi untuk memutarnya, otomatis putaran akan lebih kenceng ketimbang menggunakan tangan ya. Otomatis hasilnya akan lebih maksimal. Dan untuk dinamo penggeraknya, di sini saya akan supply
menggunakan regulator adjust. Jadi saya bisa naik turunkan dari mulai 3,5 volt sampai dengan 9 atau 7 volt saja ya, karena dinamo ini tentunya akan panas seandainya terlalu besar. Oke, di sini saya siapkan suplai. Oke, saya kasih tegangan 3,5 volt. Oke, dan ini berputar pelan sekali ya. Dan ini menghasilkan tegangan kurang lebih sekitar 70 volt. Saya coba akan naikkan menjadi 6 volt. Oke, kita coba naikkan lagi. Oke, tegangannya sudah 150 lebih. (170). Oke. Berarti ini bisa saja mencapai 220 volt ketika putarannya maksimal, karena sepertinya ini asnya masih tidak seimbang, makanya ini timbul getaran sehingga putarannya tidak stabil. Di sini saya akan coba menggunakan lampu ini. Dan mungkin kita memerlukan modifikasi lagi untuk bagian as dan juga dinamonya agar putarannya lebih stabil ya, karena ini putarannya masih belum stabil. Oke, dan ini asnya masih kurang kokoh. Oke, dan asnya sampai lepas. Dan ini sudah jelas. Lampu 220 ini bisa menyala dengan terang. Dan mungkin seandainya menggunakan as yang lebih normal lagi untuk menjaga putarannya biar lebih stabil, mungkin ini hasilnya akan lebih maksimal lagi ya.
Oke, dan asnya lagi-lagi lepas. Berarti saya harus buat asnya ini lebih rapih lagi agar listrik yang dihasilkan ini akan lebih stabil lagi ya. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.